Haleluya, shalom. Sekali lagi umat-umat Tuhan, sekali lagi kita bertemu di pagi ini. Walaupun online, kita tetap bersemangat dan bersyukur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dan sebelum kita memulakan pujian penyembahan kita, mari kita sama-sama berdoa dan semimpin kita berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus Kristus. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena hari yang indah dan hari yang baru Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat lagi sekali lagi Bapa datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Walaupun di mana kami berada Yesus Kristus, kami serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpinlah kami dan Roh Kudus-Mu dapat menyertai kami bersama-sama dengan kami Tuhan. Pujian penyembahan kami ya Bapa kami naikkan kepada Engkau Yesus Kristus. Inilah rasa syukur kami Tuhan, karena hari-hari yang telah berlalu ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus telah menyertai kami. Kami sentiasa ingin bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang hidup. Engkau penyelamat kami. Haleluya Yesus Kristus. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan beberapa pujian. Satu atau dua, mari puji Dia. Haleluya. Sama-sama kita naikkan puji. Mari puji Dia. Yeah.
dengan penyembahan kita, rasa syukur kita. Kita naikkan lagu Yesusku Penyelamatku. Haleluya. Kau penghibur pelindung kami, Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus.
perbuatan-Mu ya Bapa. Segala puji, hormat, dan kuasa hanya bagi Engkau Tuhan. Sehingga gunung tunduk, laut bergelora ya Bapa, hanya mendengar nama-Mu. Keajaiban kasih-Mu Tuhan. Haleluya, sekali lagi kita nyanyikan. Nyanyi dan bersorak. Janji seperti yang ada padamu ya Bapa. Kami ingin memuji, menyanyi, bersorak hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya sumber segala berkat, sumber segala-galanya bagi kami. Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Engkau penyelamat kami Bapa. Darah-Mu Tuhan juga yang telah memberikan kehidupan, menghapuskan segala dosa kami ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa-doa, nyanyi, pujian, penyembahan bagi Tuhan, hanya bagi Engkau. Hanya Engkau yang layak menerima semua ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama Yesus Kristus. Terimalah puji dan syukur kami, pujian hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada pagi ini. Dan terima kasih kepada Deacon Listasigan dan tim karena mereka telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan sebentar tadi. Doa kita agar kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai kita semua. Untuk pengumuman jemaat Kairos, sesudah kita mendengar firman Tuhan, nanti kita akan mengadakan acara perjamuan suci yang akan saya kendalikan, dan pastikan kita telah menyediakan air dan roti kita masing-masing sebelum acara perjamuan ini bermula. Diperingatkan juga bahwa jemaat yang telah dibaptis saja yang layak mengambil perjamuan suci. Saudaraku, minggu lepas kita telah disajikan dengan firman Tuhan mengenai iman yang dinamik, atau iman yang menerbitkan sesuatu pembaharuan. Teks firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Markus bab yang kedua ayat 1 hingga 12. Bahagian firman Tuhan daripada Markus pasal 2 ayat 1 12 ini menceritakan mengenai orang lumpuh diusung oleh 4 orang pengusung. Hasil dari tindakan atau usaha mereka ini menyebabkan orang lumpuh itu disembuhkan oleh Yesus, dan orang ramai yang menyaksikan kesembuhan orang lumpuh itu tercengang-cengang, dan lalu mereka memuji Tuhan sehingga mereka berkata, belum pernah kami lihat perkara seperti ini. Nah, jadi melalui peristiwa ini mengajar kita untuk meneladani sikap 4 orang pengusung ini. Mukjizat yang berlaku itu terjadi akibat dari sikap kesatuan, kasih, dan pengorbanan mereka terhadap orang lumpuh itu. Jadi saudaraku, demikian sedikit
daripada penjelasan singkat firman Tuhan yang telah kita kongsikan pada minggu yang lepas. Dan sebelum kita lanjut dengan pengongsian firman Tuhan yang sama-sama kita akan pelajari pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan saya akan memimpin dan mengaminkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur kepada-Mu karena kami telah memuji dan menyembah Engkau pada pagi ini. Dan sebentar lagi kami ingin belajar daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, dan juga lindungi hamba-Mu di belakang salib-Mu sepanjang pemberitaan firman-Mu ini. Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu ini jangan ianya dari kehendak hamba-Mu sendiri, tetapi dari kehendak Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ingin agar firman Tuhan ini akan meneguhkan, menguatkan, menyegarkan kehidupan iman kami. Berkatilah kami yang mendengar firman-Mu agar kami mudah mengerti dan memahami apa yang firman-Mu katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami angkatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, teks firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini saya ambil daripada surat Filipi bab yang ketiga ayat yang keempat hingga 6, dan kita lanjut dengan pembacaan ayat yang ke-12 hingga yang ke-14. Firman Tuhan yang berkata demikian, ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani, asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kita lanjut ayat 12. Ayat 12 berkata demikian, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tajuk firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi ini adalah kesempurnaan iman. Setiap manusia mengharapkan agar mereka memiliki kesempurnaan di dalam dirinya. Tidak ada satupun manusia yang ingin kebincangan ada di dalam hidupnya, tetapi kesempurnaan. Manusia cenderung merasa puas dan merasa bangga jika kehidupannya berhasil, dan mereka menganggap keberhasilan itu sebagai tanda dia sudah sempurna di dalam hidupnya. Menurut ukuran dunia ini, dalam hal apakah manusia cenderung merasa dirinya sudah sempurna? Yaitu dalam hal ia memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki prestasi yang baik dalam pekerjaan dan tugasnya, dan memiliki pangkat atau kedudukan yang tertinggi, memiliki pasangan hidup, memiliki anak atau cucu, memiliki kekayaan, dan sebagainya. Namun, apakah kesempurnaan yang kita miliki itu dapat memuaskan kehendak diri kita, atau sebaliknya? Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai kesempurnaan yang seutuhnya di dalam kehidupan kedagingan kita. Tetapi kesempurnaan itu dapat kita peroleh hanya dari Kristus saja. Kristus yang menyempurnakan kehidupan kita saat kita menerimanya dan percaya kepada Dia dengan sepenuh hati kita. Kesempurnaan yang dunia miliki ini tidak akan menjamin kesempurnaan hidup kita yang akan datang, tetapi kesempurnaan yang dari Kristus itu yang memberi jaminan dan memberi pengharapan kepada kita, khususnya dalam kehidupan kekal kita. Apakah maksud kesempurnaan itu? Di sini kita akan coba untuk mendefinisikan arti kesempurnaan ini.
Arti kesempurnaan adalah tidak ada kekurangan atau tidak ada cacat celahnya, cukup lengkap, baik seluruhnya. Sudah selesai dengan sebaik-baik atau teratur dengan baik. Kata sempurna sebenarnya memiliki banyak arti. Di antara artinya ialah utuh, lengkap, atau tidak kurang, tidak bercacat dan tidak bercela, telah selesai atau tuntas sesuatu pekerjaan yang teratur sampai kepada tujuan atau mencapai apa yang disasarkan. Pengertian kata sempurna ini boleh berubah-ubah dan akan menjadi tepat karena ia bergantung pada penggunaan kata tersebut. Tetapi kesempurnaan mutlak hanya melalui Allah. Melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, terdapat dua ukuran kesempurnaan iman menurut sudut pandang Paulus di dalam surat kelimanya kepada jemaat di Filipi. Apakah ukuran kesempurnaan iman menurut Rasul Paulus ini? Kesempurnaan yang pertama, kesempurnaan dalam melakukan hal-hal lahiriah dari ayat yang keempat hingga keenam. Yang kedua, kesempurnaan dalam hal melakukan hal-hal rohani di dalam ayat yang ke-12 hingga yang ke-14. Nah, bagi Paulus, sebelum ia mengenal dan menerima Yesus di dalam hidupnya, ia menganggap dirinya benar-benar sempurna karena ia telah melakukan hal-hal lahiriah itu dengan sangat cemerlang. Setiap peraturan hukum Taurat yang diajarkan kepadanya melalui gurunya Gamaliel itu dapat dikerjakannya dengan setia. Selain dari itu, ia merasakan sempurna karena ia telah disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Karena bagi orang yang sudah disunat pasti akan selamat. Apalagi dia dari keturunan Israel dan merupakan umat pilihan Tuhan. Dan dia juga dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat dan orang Farisi. Dan dia juga mentaati hukum Taurat dan tidak ada cacat celah dalam kehidupannya. Jadi Saulus merasa dirinya sangat sempurna. Karena itu Saulus berusaha untuk menghalang dan menganiaya jemaat. Pertama karena ia beranggapan bahwa kepercayaan atau imannya itu cukup sempurna baginya. Manakala kehidupan jemaat awal itu tidak sesempurna iman yang ia miliki, yang Paulus memiliki. Jadi saudara, masalah ini juga sedang berlaku pada hari ini. Tanpa kita sadari bahwa kita juga sama seperti Paulus, sering mengukur kesempurnaan iman itu pada hal-hal lahiriah yang kita lakukan dengan menganggap kita rajin ke gereja, kita banyak membuat kerja amal dan lain-lain. Namun hal ini tidak menjadi ukuran iman yang menyempurnakan kita, tetapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus itu yang menyempurnakan kita. Saudaraku, apakah kesempurnaan iman kita juga diukur dengan lamanya gereja itu wujud? Dan kesempurnaan itu dilihat dari banyak aktiviti luaran seperti lawatan, kunjungan rumah, hari keluarga, seminar dan sebagainya. Kesempurnaan iman itu tidak akan ada tanpa kasih karunia Tuhan bagi kita. Karena kasih karunia kita disempurnakan oleh Tuhan. Jadi saudaraku, saya tidak bermaksud untuk melemahkan semangat kita dan mengatakan kesempurnaan itu tidak diukur dengan rajin ke gereja, buat kerja amal dan sebagainya. Tetapi semuanya ini merupakan langkah-langkah atau tindakan kita dalam memelihara kesempurnaan iman tersebut yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kesempurnaan iman itu hanya dikerjakan oleh Kristus. Rajin ke gereja, kerja buat amal, itu hanya langkah-langkah untuk kita memelihara kesempurnaan iman kita. Tetapi yang menyempurnakan iman kita yaitu Kristus sendiri. Tapi apakah kesempurnaan iman yang dimiliki oleh orang percaya? Apakah pandangan Paulus tentang kesempurnaan iman ini? Paulus menganggap kesempurnaan imannya dengan melakukan hal-hal rohani. Apakah langkah-langkah Paulus dalam menyempurnakan imannya? Yaitu dia berkata dia mengejar dan menangkap apa yang dari Tuhan. Dia melupakan apa yang ada di belakangnya dan mengarah dirinya kepada apa yang ada di hadapannya. Dengan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah.
Arti kata Paulus di sini yaitu dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kristus. Dia berusaha untuk memelihara kesempurnaan yang Kristus telah berikan kepadanya dengan mengejar, melupakan, dan berlari kepada tujuan dan maksud Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia memperolehi hadiah, yaitu kehidupan yang kekal. Bagi Paulus, kesempurnaan imannya akan nyata ketika Kristus menangkap dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapannya, serta berlari kepada tujuan, yaitu hidup seiringan bersama dengan Kristus. Nah, jadi saudaraku, sebagai kesimpulan dari pandangan Paulus tentang hal kesempurnaan iman ini adalah kesempurnaan iman kita bukan dari tindakan kita, tetapi melalui tindakan Kristus yang menyempurnakan kita dengan seutuhnya. Kesempurnaan iman kita berlaku atas dasar kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan dari Ibrani pasal 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tujuan Kristus menyempurnakan kita adalah supaya kita sempurna seperti dia, yaitu seperti Kristus. Karena Bapa kita di surga juga sempurna. Injil Matius bab yang kelima ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tindakan melakukan hal-hal lahiriah dan rohani ini itu hanya merupakan langkah-langkah untuk memelihara kesempurnaan iman kita, bukan untuk menyempurnakan kita, karena kita telah pun disempurnakan oleh Kristus. Jadi saudaraku, firman singkat yang kita pelajari pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa ukuran kesempurnaan iman itu tidak berlaku daripada hal-hal lahiriah yang kita lakukan, bukan diukur dengan hal-hal rohani yang kita lakukan, tetapi kesempurnaan iman itu dikerjakan oleh Tuhan. Hal-hal lahiriah yang kita lakukan, hal-hal rohani yang kita lakukan itu hanyalah langkah bagaimana kita memelihara kesempurnaan iman kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempurnaan iman yang Tuhan lakukan kepada kita. Mari kita berdoa, menyerahkan firman Tuhan yang telah kita kongsikan sebentar tadi. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami di dalam pemberitaan firman-Mu pagi ini. Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu ini, dan jadilah firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyempurnakan iman kami melalui pengorbanan-Mu bagi kami di atas kayu salib. Tuhan, terus memberkati dan melindungi jemaat-Mu serta menyediakan segala keperluan kami di hari-hari yang akan mendatang. Dan ajar kami Tuhan supaya kami tetap setia memelihara kesempurnaan yang Tuhan berikan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk makluman jemaat Kairos, sebentar kita akan menghadap meja Tuhan di dalam acara berjamaah suci. Pastikan kita telah menyediakan air dan roti kita masing-masing. Ingatkan sekali lagi, hanya jemaat yang sudah dibaptis layak untuk mengambil perjamuan suci ini. Nah, saudara dan saudari semua, sebelum kita berdoa dan membaca firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan satu nyanyian bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan lagu Darah-Mu Suci. Beri
kasih tim pelayanan pujian penyembahan yang telah membawa kita untuk memuji Tuhan sebentar tadi. Mari kita berdoa sekali lagi menyerahkan acara perjamuan suci yang akan kita jalankan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami berpeluang untuk mengadakan acara perjamuan suci secara online pagi ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan mengendalikan acara perjamuan ini, agar jemaat yang turut mengambil bahagian di dalam perjamuan ini akan merasakan kuasa kasih Tuhan melalui perjamuan suci ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mati bagi kami, dan darah-Mu telah menyucikan semua dosa kami, dan sekarang kami telah bebas dari segala hukum dosa. Syukur ya Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus bab yang ke-11 ayat 23 hingga yang ke-30. Jika kita sudah mendapatkannya, saya akan membacanya untuk kita. Ayat 23 berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematian Kristus. Roti yang dipecah melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecahkan oleh karena dosa kita, dan air ini melambangkan darahnya yang telah tertumpah untuk pengampunan dan penyucian dosa kita. Saudaraku, sebelum kita makan roti ini dan minum air ini, terlebih dahulu kita memeriksa diri kita. Jadi apakah saya layak menerima perjamuan ini? Apakah dengan mengambil perjamuan ini saya akan bersaksi tentang Kristus adalah sesungguhnya Tuhan? Dan apakah masih ada dosa yang masih saya lakukan yang belum saya akui di hadapan Tuhan? Jadi saudaraku, jika ada, mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan sebelum kita mengambil perjamuan ini. Jadi saudaraku, mari kita berdoa sekali lagi, menyerahkan air dan roti yang akan kita sama-sama makan dan minum. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan karena kami diperingatkan untuk mengambil perjamuan suci pada pagi ini. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami yang kami lakukan selama ini, agar kami layak mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Terima kasih Tuhan karena melalui perjamuan ini kami mengingatkan kembali tentang kasih-Mu yang telah memberi diri-Mu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan, sucikan air dan roti yang akan kami makan dan minum, agar melaluinya kami mendapat tubuh yang sehat. Tuhan, terima kasih, di doa kami yang kami angkatkan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita sama-sama mengambil roti. Kita pegang roti kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan.
Sekarang kita ambil cawan kita. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum. Saudaraku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan sekali lagi. Tuhan, kami telah selesai menjalankan acara perjamuan-Mu pagi ini. Berkatilah setiap kami yang telah mengambil perjamuan-Mu ini, agar kami terus mengingati-Mu dan bersaksi tentang kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu dan kasih-Mu bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudaraku, terimalah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.